Mereka bertengkar tentang siapa yang mati di palang kayu. Aku tidak tertarik pada debat ahli teologi. Yang paling mengerikan ke depan ini saya pergoki adalah apa itu, Bu? Pemurtatan merajalela. Maaf ya, Ma, saya sudah Kristen. Tuhanan Yesus, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, mengenal satu-satunya Allah yang Esa dan mengenal Yesus Kristus adalah utusan Allah. Tapi pertanyaan untuk Bapak, kenapa mereka begitu gencar memurtadkan orang Islam? Mereka satu megang ayat yang sebenarnya palsu. Sekian abad Isa wafat, diangkat, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh dan tidak menyalibnya, melainkan diserupakan dengan dia. Isa itu diangkat sampai sekarang, nanti baru diturunkan sebagai hakim yang adil untuk mengadili orang Nasrani, membunuh Nabi, mematahkan salib. Mereka bertengkar tentang siapa yang mati di palang kayu. Aku tidak tertarik pada debat ahli teologi. Darah yang mengucur itu lebih menyentuhku. Saat aku jumawa dengan imanku, tubuh nyeri yang tergeletak di kayu itu. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gule di channel TV Laskar Kristus ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Mujir dan juga ada beberapa anak santri yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus pastinya, dan mereka deklarasikan ya mengenai siapa yang disalib, siapa yang terbunuh di kayu salib, Yudas Iskariot atau kaum Hawariyun, atau yang diubahkannya diserupakan dengan Isa. Mereka tidak tertarik dengan itu. Tapi yang mereka pahami adalah Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dosa yang membelenggu setiap pribadi manusia. Yesus datang untuk menebus itu. Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Teman-teman sekalian, Ustadz Mujir katakan tadi, wa ma qatabuhu wa ma salabuhu. Mereka tidak menyalibnya dan juga tidak membunuhnya, tetapi yang dibunuh adalah orang yang diserupakan, kata Ustadz Mujir. Teman-teman sekalian, memang di kalangan muslim ini udah biasa dibahas, ya beberapa ustadz kita ikuti ceramahnya, mereka terus katakan bahwa Isa diangkat di langit, bukan disalib, bukanlah dibunuh karena sudah diserupakan. Teman-teman sekalian, sampai pada detik ini juga tidak ada satupun dari profesor dari Islam ataupun dari doktor dan ahli-ahli apologet daripada Islam yang bisa membuktikan siapa yang menggantikan Yesus Kristus di atas kayu salib. Jadi mereka hanya membangun opini, yang mereka hanya mengajarkan yang tidak benar, teman-teman sekalian. Sebenarnya kalau mereka hanya berbicara di kalangan mereka sendiri, oke, kita tidak ada masalah sebagai orang-orang Kristen. Toh juga kan itu kita tidak bisa paksakan mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi teman-teman, kita melihat hal ini, mereka justru publikasikan, mereka ceritanya di YouTube, di Facebook, di media sosial lain. Oh, kafir orang Kristen karena mengira Yesus telah mati di kayu salib. Nah, teman-teman sekalian, mari kita melihat apa yang menjadi deklarasi iman yang telah dibuat dalam satu video ya. Ada beberapa santri, ada perempuan, ada laki-laki yang menjelaskan tentang Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita menonton video berikut ini. Berkati. Salam. Suci bangkit setelah 3 hari melawan mati. Ia yang lemah menghidupkan harapan yang nyaris punah. Ia yang maha lemah, jasadnya menanggungkan derita kita. Ia yang maha lemah, deritanya
menaklukkan raja-raja dunia. Ia yang jatuh cinta pada pagi setelah dirajam nyeri. Ia yang tengadah ke langit suci terbalut kain merah kirmizi. Oh, cintailah aku. Mereka bertengkar tentang siapa yang mati di palang kayu. Aku tidak tertarik pada debat ahli teologi. Darah yang mengucur itu lebih menyentuhku. Saat aku jumawa dengan imanku, tubuh nyeri yang tergeletak di kayu itu terus mengingatkanku. Bahkan ia pun menderita bersama yang nista. Penyakitmu, wahai kaum beriman, kalian mudah puas diri, bongah, jumawa, bagai burung merak. Kalian gemar menghakimi tubuh yang mengucur darah di kayu itu. Bukan burung merak. Ia mengajar kita tentang cinta untuk mereka yang disesatkan dan dinista. Penderitaan kadang mengajarimu tentang iman yang rendah hati. Huruf-huruf dalam kitab suci kerap membuatmu merasa paling suci. Yesusmu adalah juga Yesusku. Ia telah menebusku dari iman yang jumawa dan juga tinggi hati. Ia telah membuatku cinta pada yang dinista. Semoga kita semua hidup berbahagia dalam kasih Tuhan. Oke, teman-teman sekalian, itulah cuplikan video yang kita sudah lihat teman-teman, di mana mereka mendeklarasikan mengenai penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Yang terpenting adalah bukan ahli debat teologi, bukan daripada ahli debat dari Islam yang mengatakan Yesus tidak disalib, tetapi kita kembali kepada fakta yang sesungguhnya. Kristen sudah ada 6 abad barulah muncul Islam. Teman-teman sekalian, berita bahwa Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib ribuan tahun, berabad-abad lamanya, orang Kristen dan dunia tahu Yesus Kristus adalah Tuhan dan mati disalibkan, bangkit pada hari yang ketiga. Lalu di akhir abad ke-6 atau awal abad ke-7 muncullah Islam yang belajar, yang melihat daripada Injil Barnabas yang menyatakan Yesus tidak disalib tapi diserupakan. Dan inilah yang mereka pegang dan mereka ajarkan, dan ini mereka gunakan sebagai senjata menyerang iman Kristen. Bagaimana mungkin ya kitab yang baru muncul 6 abad ya itu bisa membantah sejarah, bisa membantah Alkitab? Tentu saja ini kita harus pikir lagi. Kita harus berlogika ya, pakai logika Bang Ade Armando. Teman-teman sekalian, Alkitab menjelaskan kepada kita Yesus wafat. Yesus mati di kayu salib itu. Bukan orang lain, tapi benar-benar Yesus Kristus. Ya, orang-orang Romawi bukan orang bodoh. Dan kalau dikatakan yang disalib, yang diserupakan itu kepada Yesus adalah Yudas Iskariot. Yudaslah yang menjual Yesus 30 keping perak. Yudaslah yang membawa tentara-tentara Romawi, imam-imam kepala ke Taman Getsemani untuk menangkap Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana mungkin Yudas yang disalibkan? Dan pastinya tidak ada yang bisa menjelaskan itu siapa yang disalib. Mereka hanya percaya Yesus tidak disalib. Mereka hanya pegang itu, kalimat itu, ayat itu. Yang sementara itu tidak bisa membantah sejarah. Sejarah mencatat bahwa Yesus Kristus dari Nazaret pernah mati digantung di kayu salib. Jadi teman-teman sekalian, apapun perkataan mereka, apapun yang mereka jelaskan, silakan ya. Tapi kita punya hak untuk meluruskan dan mewartakan kebenaran yang sesungguhnya yang bersumber dari Alkitab. Walaupun mereka katakan Alkitab sudah dipalsukan, toh juga sampai pada hari ini mereka tidak bisa membuktikan mana Alkitab asli, mana Injil asli. Mereka hanya pandai berkata sudah palsu, tapi ketika ditanya mana yang asli, diam 1000 bahasa. Oke, teman-teman sekalian, biarlah video kali ini boleh menjadi berkat buat kita. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.